Majelis Guru beserta unsur pimpinan yang saya hormati, mulai pagi ini pagi Ahad ini kita mencoba bersama-sama untuk membaca tafsir, ya, sesuai dengan waktu yang tersedia, ya. Dan kita sesuaikan juga dengan yang mendengarkan, karena kita beragam. Ada sebahagian yang sudah mempelajari tafsir pada tingkat yang sudah tinggi, ada juga yang sudah mempelajari pada dasar-dasarnya, tapi ada yang belum pernah mungkin mempelajari tafsir. Maka untuk itu kita coba untuk mencari materi yang tepat, yang sesuai dengan kita semuanya. Bagi yang sudah belajar, mudah-mudahan itu mengingatkan kembali. Bagi yang belum belajar, mudah-mudahan menjadi pengetahuan, ya, penambah pengetahuan kita. Pertama sekali yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan tafsir, apa yang dimaksud dengan tafsir. Kalau kita membaca dari beberapa kitab yang ditulis oleh para ahli tafsir, bahwa tafsir ini adalah hasil dari upaya para ulama untuk memahami maksud-maksud yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi ini usaha sesuai dengan kemampuan, ya, dengan kapasitas masing-masing. Pada awalnya dari yang kita ketahui bahwa yang menafsirkan pertama kali tentunya adalah Rasulullah SAW, karena beliau yang menerima wahyu ininya. Jadi penafsir yang pertama itu ya Rasulullah SAW yang menafsirkan. Contohnya ketika turun wahyu, ya, innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ini para sahabat bertanya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Maka para sahabat bertanya, ayyuna la yazlimu nafsahu ya Rasulullah? Siapa yang tidak pernah menzalimi dirinya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan maksud dari ayat itu. Kata Rasulullah, alam ta'lam qawla abdis salih, inna syirka la zulmun azim. Jadi yang dimaksud dengan syirik itu, dengan zalim di sana adalah kemusyrikan. Artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kemusyrikan. Jadi yang pertama sekali yang menjelaskan ini adalah Rasulullah SAW. Beliau jelaskan makna yang terkandung di dalam Al-Quran, telah disampaikan. Tinggal 6 menit, ya. Kemudian misalnya lagi ketika Rasulullah menjelaskan ayat yang berbunyi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Kata-kata quwwah di sini yang dipahami sebagai kekuatan, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, ala wahiya ar-ramhu. Dia adalah ar-ramhu. Ramhu itu apa itu Ustaz Nufriman? Tombak, ya. Panah, ya. Panah. Karena panah waktu itu memang menjadi kekuatan. Tapi di sana ada penjelasannya. Turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Kekuatan itu punya karakter di mana dia bisa menggetarkan musuh, gitu. Maka kalau dalam konteks sekarang tentu tidak lagi berarti panah, karena orang tidak gentar dengan panah. Yang gentar orang sekarang kalau rudal nuklir, nah, itu baru gentar, seperti yang dimiliki Korea Utara, gitu. Maka di sini
para ahli tafsir kemudian tentu akan menafsirkannya gitu, dalam konteks zamannya gitu. Ada perkembangan. Jadi ada ayat-ayat tertentu yang memerlukan penafsiran sesuai dengan konteks zamannya gitu. Maka kemudian setelah masa Rasulullah, masa sahabat itu masih dengan tafsirnya bil ma'thur, Ibnu Abbas misalnya. Maka tafsir ini pertama sekali adalah dalam ilmu hadis ininya. Dicari dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya keterangan-keterangan yang diberikan oleh Rasulullah mengenai ayat. Ya. Ini kemudian berkembang. Terus kalau menurut para ulama ada berapa tafsir besar yang menghimpun ini asar yang berkaitan dengan penafsiran ini. Di antaranya Jami'ul Bayan karangan Imam At-Tabari, ya, yang kita kenal dengan tafsir At-Tabari. Kemudian Ma'alimut Tanzil lil Baghawi, ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir, kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir, ini Ma'thur. Kemudian berkembanglah tafsir ini, pada awalnya itu bil Ma'thur, yaitu dari hadis-hadis Rasulullah. Kemudian para ulama berikutnya mempergunakan, ya, kepakarannya dalam bidang tertentu dalam menafsirkan Al-Quran. Misalnya ada ulama yang ahli bahasa, maka dia kemudian melihatnya dalam konteks bahasa ininya. Jadi ditafsirkan dalam sesuai dengan kepakarannya. Seorang yang ahli fikih misalnya, maka kemudian tafsirnya akan bercorak fikih ininya. Begitu juga dengan yang pemikiran seperti Zamakhsyari, ya, tafsir Al-Kasyaf, ya. Karena beliau seorang filosof, maka nuansa filosofis di dalam tafsirnya itu sangat kental. Jadi kita akan menemukan dua corak tafsir paling tidak. Pertama, tafsir yang bil ma'thur, yang sepenuhnya diambil dari athar yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dan tafsir yang berra'yi, mempergunakan kepakaran melihat Al-Quran dari sudut pandang kepakaran orang yang mencoba untuk menggali maksud-maksud yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan kepakarannya gitu. Dalam konteks Indonesia, kita melihat bahwa ini sudah lama orang-orang Indonesia ketika berinteraksi dengan Al-Quran kemudian mencoba untuk menulis tafsir. Yang sebatas yang saya ketahui di Jawa sudah ada, kalau tidak salah itu Kiai Haji Soleh Darat itu sudah mencoba untuk menulis tafsir. Di Aceh juga. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya Mahmud Yunus menulis tafsir juga. Kemudian Buya Malik Ahmad menulis kitab tafsir. Tapi Buya Malik Ahmad ini menulis tafsir, urutannya itu beliau urutkan sesuai dengan turunnya wahyu. Jadi yang pertama bukan Al-Fatihah, yang pertama adalah Al-Alaq, yang pertama, 5 ayat pertama, itu yang ditafsirkan. Kemudian itu nama tafsirnya itu ada pada kita, kemarin diberikan oleh ahli waris beliau. Nama tafsirnya itu Tafsir Sinar. Mungkin ada yang pernah baca dan ada yang nggak pernah baca, ya. Tafsir Sinar. Sebetulnya ada mudah-mudahan masih ada di perpustakaan kita. Dia asli, naskah aslinya diserahkan oleh ahli warisnya. Karena istri beliau kebetulan adalah orang Pasir. Ya. Kemudian TM Hasbi As-Siddiqi juga menulis kitab tafsir, namanya Tafsir An-Nur. Selanjutnya kita kenal Buya Hamka. Buya Hamka menulis tafsir yang namanya Al-Azhar. Nah, generasi berikutnya menulis tafsir yang terakhir yang saya ketahui, mungkin ada yang tahu yang lain, yang terakhir yang saya ketahui itu adalah Tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Mudah-mudahan nanti dari Diniyah ada tafsirnya. Ya, ada tafsir, ada yang betul-betul berdalam-dalam dalam Al-Quran ini kemudian bisa menghasilkan kitab tafsir. Saya lupa di perguruan tinggi di Jawa ada yang menulis kitab tafsir dan itu sudah diterbitkan, itu Universitas Islam Indonesia. Penulisan tafsirnya ini dipimpin oleh Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang dikenal sekarang dengan Gus Baha ininya. Beliau seorang ahli tafsir,
pelajar secara tradisional, tidak pernah ke Timur Tengah, tidak pernah kuliah di Al-Azhar, tapi berdalam-dalam dan bisa. Bahkan salah seorang anggota timnya adalah Profesor Dr. Quraish Shihab. Itu anggota tim beliau. Jadi ini sebagai pengantar untuk kita, sebagai pengetahuan awal kita, apa yang kita maksud dengan tafsir di sini. Jadi usaha untuk memahami maksud-maksud yang terkandung di dalam Al-Quran, ya, untuk kemudian bisa kita amalkan, karena Al-Quran ini shalih likulli zaman wa makan, ya. Di Al-Quran tetap up to date sepanjang masa ininya. Kemudian maka corak tafsirnya pertama sekali adalah tafsir yang bil ma'thur, ya, seperti yang kita sebutkan, kemudian tafsir berra'i, dan dalam konteks Indonesia itu tafsir-tafsir yang sudah dikeluarkan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan selanjutnya kita masuk nanti pada penafsiran surat Al-Fatihah dan selanjutnya insya Allah. Mari kita tutup pertemuan kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita mulai PBM pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.